lagi ke channel Edin. Kali ini kita mau ngobrol sama teman aku, namanya siapa? Kenalin diri, Bu. Halo, aku Nadia Maya. Ya, nah siang ini tadi kita habis lunch, terus kita mau ngobrol tentang tentang investasi ya. Ya. Karena investasi ini salah satu isu yang sangat penting, apalagi untuk kita nih ibu-ibu muda. Ya. Kita lebih persempit aja ya, persempit ke pilih saham atau cryptocurrency. Disclaimer boleh nggak? Apa? Disclaimer boleh. Jadi bisa dibilang aku newbie ya. Jadi kayak aku baru main kripto kurang dari sebulan gitu. Dan sebenarnya tadinya nggak tertarik sama sekali berinvestasi di saham atau kripto. Cuman kemarin tuh kayak ada ajakan, bukan ajakan sih, kayak ada bisikan gitu yang akhirnya boleh juga sih ini coba-coba kripto. Iya, karena udah lama juga aku ajakin kan, sempat ke saham terus dia nggak mau karena dia bilang aku belum tertarik gitu. Terus aku tiba-tiba kaget, ternyata dia udah langsung nyemplung ke kripto. Oke. Sekarang kita coba ngobrol dulu nih, pertama kali apa yang bikin lo tertarik langsung nyemplung ke kripto, karena kan itu kita tahu ya cukup beresiko. Ya. Jadi waktu itu tuh ada salah satu temen aku udah lebih dulu nyemplung di dunia kripto ya gitu. Nah terus habis kayak gitu awalnya masih nggak tertarik kan, kayak paling juga kayak gitu-gitu aja deh, momen doang gitu ya. Terus aku tuh paling nggak bisa sama hal-hal yang nggak bisa aku prediksi sendiri gitu. Which is kalau di dunia kripto itu memang kalau misalnya kita belum jago banget, aku yakin agak susah terprediksi ya. Apalagi kayak kalau misalnya kalian pengen yang cuannya tuh langsung cepet gitu, itu kayak bisa jadi sih kalian cuannya cepet, tapi itu bahkan orang yang ahli pun gak akan bisa prediksi, gue bilang. Itu kayak once in a blue moon aja gitu. Jadi awalnya tuh tertarik karena ada satu teman aku, dia cerita, gila, kemarin aku habis untung kripto. Ini nyebutin nominalnya nggak? Boleh, sebutin boleh biar tertarik. Jadi kayak aku habis untung main kripto 550 juta. Itu untungnya doang? Itu untungnya doang. Dia kayak untungnya 10 kali lipat. Gimana? 11 kali lipat. Gimana kita nggak tergiur kan? Iya, nah habis itu dari situ aku langsung kayak kenapa nggak coba ya gitu. Kayak siapa tahu aku hoki di situ. Bener. Mikirnya as simple as that, kayak siapa tahu gue hoki gitu. Karena memang yang dibutuhin bukan cuman kayak ilmu doang, tapi harus ada hokinya juga gitu ya. Oke, jadi pertama kali emang tertarik karena ada temen yang cuannya tuh langsung gila banget, langsung eden banget gitu. Nah kenapa sih lo nggak consider dulu buat belajar dari saham dulu? Karena kita tahu nih kalau saham tuh kan lebih bisa diprediksi ya. Gitu tuh ada ada analisanya, ada secara fundamental, ada teknikal. Sedangkan kalau langsung terjun di kripto kan bener-bener lo tuh, aduh itu tuh kayak gambling gak sih? Menurut aku karena waktu itu aku udah langsung kayak gelap mata aja, kayak langsung siapa tahu ini momen gue juga. Jadi benar-benar nggak ambil pusing harus mulai dari saham dulu deh atau gimana gitu. Karena memang jujur aja nih ya, teman-teman yang di saham tuh belum pernah ada cerita untung sefantastis itu. Dan for your information, teman aku ini juga belum sebulan ikutan kripto. Oh belum juga? Dia baru juga? Belum, dia kayak mungkin 2 minggu atau 3 minggu ikutan kripto dan dia langsung. Iya, karena setahu aku temennya dia juga waktu itu ikutan saham juga bareng sama aku gitu. Nah terus habis kayak gitu aku ngerasa siapa tahu ini momen aku juga gitu. Nah jadi nothing tulus sih awalnya. Iya, nothing tulus banget. Jadi benar-benar kayak waktu pas pertama tuh saking pengen cepetan main kripto tuh sampai kayak, jadi kita tuh masuk aplikasi kan kalau main kripto. Ada yang namanya exchange ya? Iya. Kalau di saham tuh namanya sekuritas. Nah kalau di kripto itu namanya exchange, adalah platform untuk jual beli. Benar. Nah itu aku pertamanya aku juga cari tahu dulu mana nih apps yang kayaknya trusted gitu kan. Nah itu ada beberapa yang memang sudah lulus Bapepti ya. Nah itu disitulah aku pilih beberapa aplikasi. Nah dari situ aku coba buat apply dulu. Jadi kita kalau misalnya mau main kripto nggak langsung di approve. Verifikasinya panjang ya ternyata. Ada verifikasi dulu. Dan itu tuh saking pengen cepetan main sampai udah nggak sabar, kayak
aduh ini kenapa gua nggak di approve gitu. Verifikasinya lama ya? Iya, verifikasinya tuh minimal satu apps itu tuh 24 jam. Nah, bahkan ada yang 2 minggu juga ada gitu. Saking pengennya gitu. Jadi kayak jangan sampai nih gue ketinggalan momen gitu. FOMO dong, agak-agak FOMO ya. Aku beneran ternyata aku orangnya FOMO. Iya, fear of missing out. Terus akhirnya? Nah, terus akhirnya waktu itu ada di approve sama 2 aplikasi. Terus aku ngebandingin nih dari 2 aplikasi ini mana nih yang lebih banyak koinnya. Jadi setiap aplikasi itu nggak selalu koinnya sama, beda-beda gitu. ya. Nah terus habis kayak gitu aku ngeliat ternyata koin-koin yang banyak aku tertarik main tuh ada di satu aplikasi ini. Jadi aku masukin investasi aku ke satu aplikasi ini. Oke, jadi semuanya ada di satu exchange aja? Iya, ada di satu exchange. Dan pertamanya pengennya pengennya jadi trader. Oke. Ya ampun, sosok banget ya. Kalau trader di saham sih masih make sense ya, Bu. Nah, jadinya ini tapi menurut aku setiap orang tuh harus emang kecemplung aja dulu gitu biar nyebur aja dulu deh gitu ya. Gitu, biar tahu oh ternyata salahnya di sini gitu. Menurut aku semua orang tahu salahnya tuh di mana, tapi once kayak masuk ke dunia itu tuh tinggal emosi kamu tuh. Iya, mentality makes profit. Iya, benar. Itu sama prinsipnya sebenarnya. Iya. Saham sama kripto itu kan sebenarnya ibaratnya itu di pasar ini ya, pasar modal gitu ya. Jadi ketika misalnya kamu dihadapkan sama satu pilihan, lo mending milih saham atau kripto, itu balik lagi ke sejauh mana lo bisa ambil resiko. Iya, gitu, benar sih. Ya. Jadi kalau misalnya emang kamu orangnya bisa mengambil resiko kayak Ibu Nadia, ya udah nggak ada salahnya langsung terjun gitu ya. Dan aku mau nanya nih, kalau misalnya di saham nih kita kan ada yang namanya analisa ya. Nah, sebelum decide buat beli satu koin, itu pasti harus ada pertimbangan dong. What is your consideration? Apa sih gitu pertimbangannya ketika lo mau beli satu jenis koin? Nah, ini aku benar-benar belajar dari pengalaman aku banget ya. Jadi aku tuh considerationnya waktu pas mau beli koin pertama kali itu nol, beneran nol. Ngikutin apa yang tren, itu beneran sih. Jadi kalau misalnya di aplikasi aku tuh ada koin yang misalnya tuh lagi naik top gainer, lagi 200% gitu ya. Aku tuh bisa loh langsung beli koin itu, padahal itu beneran salah. Without knowing what is the reason behind that gitu ya. Nah itu kalau di kripto namanya kita tuh beli waktu all time high. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Justru lo beli pas lagi turun. Iya, karena kan gue mikirnya gini. Kalau misalnya lagi all time high gitu, jangan-jangan nanti bisa naik lagi nih, pikirannya gitu kan. Nggak mau kehilangan momen si FOMO tadi. Iya, ternyata udah langsung naro di situ. Langsung habis itu 5 menit kemudian langsung turun gitu. Berarti lo beli di pucuk, terus itu menuju ke downslope gitu ya. Jadinya padahal sebelumnya aku tahu jangan beli di all time high. Tapi ternyata you never know gitu. Ketika lo beli suatu saham atau kripto gitu ya, apakah ini titik lo yang tepat buat beli? Benar. Karena lo nggak tahu ketika lo udah di angka ini, apakah dia akan naik lagi atau lo akan turun. Nah, itulah gunanya analisa. Nah, itulah yang akan terjadi kalau kamu tidak memiliki analisa. Nggak, serius deh. Jadi kayak analisa gue itu cuma analisa 5 menit tau nggak sih? Jadi kayak ngeliat pakai feeling gitu nih kayaknya. Kayak 5 menit ini tuh gue ngeliat tuh angkanya naik terus udah kayak gitu portofolionya bagus kan kayak 200% tuh pas hari itu. Langsung deh ya kan, nggak mau ketinggalan. Hajar, ya. Aku masukin di situ, habis itu detik itu juga langsung turun. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa, learning by doing kan. Dan ternyata kalau di kripto itu benar-benar bisa yang turunnya tuh segitu turunnya, kayak misalnya tadi naiknya 200% nih, turunnya bisa 150% gitu bisa. Nah, kayak nggak ada batasan. Karena kalau di saham tuh ada yang namanya auto reject atas, ada auto reject bawah. Nah, ini aku baru tahu. Iya, kalau di saham tuh maksimal kalau misalnya dalam satu hari turun itu maksimal 7%, ada aturannya. Naiknya itu maksimal 25%. Nah, kebayang nggak lo misalnya langsung ikutan terus langsung loss. Bahkan aku waktu itu kayak hari pertama ikutan tuh langsung loss 50% dari modal. Iya sih, tapi nggak apa-apa ya. Tapi lo nggak nyesel kan? Pertamanya tuh shock sih, lebih ke shock gitu. Tapi penasaran. Ada penasaran banget sih, penasaran.
gue pokoknya harus bisa nih nemuin gitu ya celah apa gimana nih caranya biar lo bisa enjoy dan bisa cuan di kripto. Jadi ternyata tuh karena kalau aku nganalisanya pertama itu aku orangnya nggak sabaran, terus mentalnya juga belum terlalu bagus gitu. Jadi kayak once dia turun tuh aku langsung panik takut, gitu. panik selling, terus langsung tiba-tiba cut loss. Iya, gitu. cut loss. Terus habis itu kayak 5 menit kemudian dia naik lagi. Iya. Karena kan kalau kripto itu dia 24 hour ya. Iya, dan 24 dia hour. Ibaratnya nggak ada liburnya. Iya. Senin sampai Minggu tuh dia terus-terusan trading, dan lo kebayang kalau lo trading di kripto itu gila sih. Kripto itu bikin aku kurus tanpa harus workout. Kayak serius. Kayak jadi tuh karena dia 24 jam itu tadi. Pasarnya itu bener-bener terus-terusan kayak volatile banget. Ya, kalau misalnya jam kita tidur ini pasar barat yang lagi main gitu. Which is kadang malah aku cuan di pasar barat gitu. Aku pernah sih kayak jam 2-3 pagi gitu main di sana. Terus tiba-tiba untung aja gitu 700.000, 1,2. Bener-bener yang kayak effortless aja gitu. Itu by feeling. Iya bener. Gitu. Tapi ya itu dia effortnya mesti lebih gila banget ya. Ibaratnya kalau misalnya di kripto. Nah, kita tahu nih kalau kripto itu kan dia teknologinya namanya blockchain ya. Dan salah satu alasan kamu tadi bilang bahwa aku percaya bahwa kripto itu ada masa depan. Ya, benar kan? Kenapa bisa punya pemikiran seperti itu? Kita tahu kripto itu kan digital money ya. Kenapa aku yakin banget sama kripto ini dia bakal punya masa depan? Karena jujur aja aku udah tahu Bitcoin itu dari tahun 2012 atau tahun 2013. Ada temen aku satu cerita, ini tuh besok koin ini bakal happening banget di masa depan, dan pokoknya bakal jadi kayak alat tukar yang sangat berharga gitu. Waktu di situ aku masih nggak percaya, kayak masa sih gitu. Nah waktu itu aku ingat banget kayaknya mungkin harganya cuma 200 ribuan satu koin kalau nggak salah. Tapi masih kayak karena belum familiar, jadi kayak kayaknya nggak deh gitu. Sebelah mata gitu. Terus kayak kemarin langsung denger Bitcoin sekarang 700 juta. Terus kayak langsung keinget kayak oh berarti bener ya. Terus kan sekarang kita juga sistemnya udah mulai ke digital ya, nggak cuman uang doang, pokoknya segala sesuatu udah mulai digital lah gitu. Jadi aku percaya banget, yakin banget bahwa si kripto ini besoknya akan punya masa depan sih. Iya, karena kan kita tahu ya masing-masing dari koin itu kan berasal dari perusahaan yang beda-beda gitu. Jadi masing-masing koin misalnya ada ada Bitcoin, ada Ethereum, ada BNB, ada apalagi Litecoin, banyak ya. Nah, masing-masing koin itu punya project ya. Punya project. Jadi kita mesti tahu dulu nih sebelum kita beli tuh apa nih kira-kira perusahaannya tuh seperti apa gitu. Itu bisa dicari informasinya di market coin caps ya. Dan itu yang dinamakan fundamentalnya. Tapi fundamentalnya juga informasinya nggak terlalu detail kan, Bu? Karena memang kita mencari segala sesuatunya tuh benar-benar ya udah Google aja sendiri dan gitu. Supply demand tuh bener-bener ya. Iya, bener-bener berpengaruh banget sama harga si kriptonya. Benar-benar. Jadinya sebenarnya menurut aku nggak cukup cuman fundamental sih, kayak fundamental analisis tapi harus kayak juga. Gitu ya, news, terus kayak kripto ini tuh sangat dipengaruhi sama si news itu tadi. Jadi kayak misalnya orang-orang tuh benar-benar bisa dalam 5 menit ya, atau nggak dalam semenit deh, ada news kayak si Cina nih nge-ban kripto nih, itu bisa langsung turun 50% tuh bisa gitu. Banget, itu dia itu namanya food. Itu namanya food, itu istilah baru di dalam kripto. Karena jadi kalau misalnya balik lagi ya, sejauh mana kamu bisa menerima resiko. Tapi menurut kita berdua, kita setuju bahwa mulai dari sekarang sih harus mulai belajar ya, yang namanya kita mengerti tentang investasi digital gitu, baik itu mau forex, mau saham atau mau kripto gitu. Karena kedepannya itu akan semakin berkembang gitu, semakin maju. Jadi kita jangan sampai ketinggalan kereta. Orang udah pada kemana gitu, lo baru mulai belajar kan. Apapun itu, tapi lo nggak, maksudnya tetap ada keinginan buat tetap bertahan di kripto. Karena aku ngelihat bakal ada masa depan di kripto ini, jadi masih terus bakalan bermain sih di dunia kripto ini. Cuman mungkin sekarang caranya dibalik, nggak terlalu trading, karena kalau misalnya lo pengen trading di kripto, saham aja, Bu. Bener aja. Gue langsung menyetan-nyetan. Jadi kalau misalnya di kripto itu karena dia benar-benar mainnya tuh per detik ya, itu kayak
kalau misalnya lu laki in a flash gitu ya, itu mungkin lu bisa sih kayak dapat untung Jackpot tiap hari gitu. gitu ya. Misalnya lu emang pengen tuh tiap hari lu untung segini, itu mungkin bisa. Cuman kalau misalnya buat jangka panjang sih gue saranin tetap kayak yang namanya nabung sih, nabung kripto gitu. Iya, nabung kripto. Jadi lo tetap tiap bulannya tuh Ya kayak nyisihin ada berapa ngisi. gitu. Tapi tetap ya instrumennya kripto. Iya, belum ada instrumennya ke saham belum. belum. Nah terus habis kayak gitu apa namanya? Tapi koin-koinnya pun yang gue pilih itu tetap yang kayak maksudnya nggak terlalu yang beresiko gitu. Kita tuh kalau misalnya masuk ke sebuah app koin itu banyak banget pilihan Iya, koinnya. banyak banget. Dan Apalagi itu kalian perlu tahu kayak fundamentalnya itu tadi, ini tuh proyeknya apa, terus dia ada masalah apa enggak, kayak gitu-gitu, karena itu bakal berpengaruh. Terus sama volumenya juga ya kelihatan kan. Jadi ada satu temen aku di Instagram, dia waktu itu pernah bilang ada satu koin kayak waktu pas tahun 2018 itu benar-benar happening banget. 2018 tuh berarti lagi naik-naiknya nggak sih? Iya. Terus dia nanemin 350 juta, tiba-tiba hilang aja gitu karena Serius? koinnya sekarang udah nggak ada. Udah delisting ya Iya. dari si apa namanya exchange Iya, tadi udah nggak iya. ada gitu. Jadi Itu makanya udah- harus hati-hati kayak pilih koin. Terus kalau yang aku belajar tuh kayak jangan taruh di one basket only Iya, gitu. betul. Jadi lo harus diversifikasi ya. Jenis koinnya tuh macam-macam. Iya. Jadi jangan simpan di satu jenis koin aja. Minimal 2 lah paling Minimal nggak 2. gitu. Oke, jadi nah persentasinya sendiri nih ya. Kita tahu nih kalau misalnya perempuan ya, ibaratnya lo pasti ada keinginan buat oh ya udah dia belanja fashion lah, kebutuhan, dan kita tahu misalnya kayak barang-barang branded itu juga bisa jadi investasi kan. Nah, dengan lo terjun ke kripto ini apakah jadi tersisihkan ibaratnya kayak budget untuk belanja perempuan gitu ya? Oh iya deh, atau tetap ada di switch ke Enggak sih. Enggak. Jujur gue masih kayak apa yang harusnya gue belanjain gue masukin ke kripto. Oh, oke. Jadi Bener tadinya kan ibaratnya kalau ketika lo udah belajar lo jadi agak lebih berpikir Iya. ya untuk beli, maksudnya kalau misalnya gue naruh di kripto nih kayak bakalan lebih Iya, banyak nih, berkembang gitu. gitu. Nah terus habis kayak gitu kayak mikirnya sih karena itu tadi ini kan kita belajar nih kripto tiap hari. Aku sih masih belajar 2 atau 3 minggu ya. Itu tuh bahkan udah ngeliat nih ternyata emang harga semakin lama semakin naik ya. Jadi menurut aku Tapi kalau bukannya misalnya trennya lagi menurun ya sekarang? sekarang udah naik. Oh udah naik lagi, oke. Jadi kayak kalau misalnya kalian emang naro di situ sih menurut gua nggak akan rugi sih. Anyway kalau misalnya koinnya beneran bagus. Ya, tetap harus walaupun analisanya lebih sedikit daripada saham ya, tetap harus ada analisanya ya. Jangan beli koin yang nggak jelas juga proyeknya apa gitu kan. Oke, jadi ya udah itu mulai dari sekarang aja kalian harus belajar yang namanya instrumen investasi apapun itu secara digital ya, karena makin berkembang deh sekarang gitu daripada kalian konsumtif ya, apalagi lagi pandemi kayak gini kan gitu. Jadi banyak banget sekarang bisa belajar ya. Bahkan Bu Nadia tuh awalnya cuma dari YouTube ya, dari YouTube. Google gitu. Jadi Ya maksudnya sekarang semuanya bisa kita gali informasi asal ada dari mana kemauan aja. kan gitu. Jadi lo nggak perlu ada alasan gue nggak tahu nih kemana-kemana, yang penting lo tahu kemana nih harus belajarnya gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau di sharing sama teman-teman untuk ngajak nih jangan sampai ketinggalan kereta? Ayo Iya, dong. kalau misalnya itu tadi. Jadi setiap kita ngambil keputusan buat berinvestasi, kalau menurut aku ya kenali dulu nih kalian tuh cocok nggak nih sama atmosfernya. Iya, Jadi kalau vibe-nya gitu ya. kalau misalnya kripto ini jujur aja memang dia tuh high risk high return. Iya gitu. pasti. Jadi, Prinsip ya itu ya. Jadi kalau misalnya kalian emang terjun ke sini, kalian emang udah harus kayak pakai uang dingin. Itulah bener. kenapa gitu. Itu Jadi penting. kenapa uang dingin namanya kayak uang yang kayak misalnya kalau lu Hilang pun, kehilangan ya udah tidak akan mempengaruhi Your hidup life lu not gitu. gonna be end gitu ya. Bukan berarti kayak kita kayak ngiklasin deh di sini enggak sih, cuman kayak jangan sampai uang itu tuh mempengaruhi hidup kamu Iya, gitu. benar. Nah, terus yang kedua ya kalau misalnya kalian berinvestasi terus rugi itu sama sekali bukan salah. Maksudnya jangan pernah menyerah karena setiap orang yang berinvestasi di era digital ini pasti Iya. pernah ngalamin sih. pernah ngalamin. Nggak Ngalamin. mungkin ada yang terus-terusan Iya, untung, nggak itu mungkin. impossible banget. Jadi sedewa apapun gitu ya, sesuhu apapun itu pasti pernah ngalamin yang namanya cut loss. Dan prinsipnya itu jangan pernah takut cut loss sih menurut aku. Oh gitu ya, Iya, Bu ya? bener. Jadi kayak kalau di saham ya, aku nggak tahu kalau misalnya di kripto. Jadi ada yang namanya the art of cut loss. oke. Jadi seninya untuk
kalau ketika lo emang harus cut loss ya udah lo mesti relain. Jangan sampai lo baper, ngerti kan? Iya. Gitu. Jadi lo terlalu sayang dan lo terlalu terlalu berpikir bahwa koin ini akan booming nantinya gitu, without knowing the reason, kecuali udah kuat analisanya. Iya. Gitu. Jadi jangan jadi gue kayak langsung berpikir nih koin gue mau gue cut loss. Kalau misalnya lo yakin gitu nggak usah. Cuman kalau misalnya memang ibaratnya yang lo cut loss ini lebih kecil dibanding lo bisa serok lagi nantinya kan itu lebih menguntungkan gitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa lo nggak boleh cut loss gitu. Iya sih. Karena ya udah emang ada yang namanya seni untuk cut loss itu ada. Nah itu emang pentingnya, makanya kalian tuh pakai uang dingin. Kadang gini loh, kalian tuh udah untung dari kripto ya, atau mungkin dari saham atau yang lain-lain tuh rasanya tuh kalian pasti pengen top up terus gitu, pengen nambah jadi ada perasaan kayak kalian tuh nggak puas gitu loh dengan kayak misalnya gini nih, hari ini aku untung 500.000, berarti sebenarnya ya kalau misalnya gue narok tuh semua uang gue di situ, gue bisa untung lebih lagi gitu. Gue pernah denger nih, ada istilah nih ya. Jadi gini istilahnya, be greedy when others are fearful, and be fearful when others are greedy. Gitu. Jadi ketika orang lagi pada serakah nih gitu ya, lo harusnya takut gitu. Jadi ketika orang pada takut akhirnya mereka jual, itu saatnya lo buat greedy. Gitu. Jadi jangan sampai lo beli di pucuk, lo justru beli ketika orang-orang tuh takut. Jadi kan mereka pada jual dan harganya akan turun kan. That's the prinsip yang pertama kali gue denger pas gue terjun ke saham. Itu perlu sih diterapin. Maksudnya benar-benar mental lu diuji deh. Bener-bener. Mentality makes profit itu bener banget. Bener. Terus habis kayak gitu, kalian tuh juga harus update gitu. Jadi kayak ternyata nih, aku tuh selalu menganalisa kayak ini tahun beberapa tahun lalu nih koin ini berapa sih harganya gitu, berapa gitu. Nah terus ternyata koin yang aku pegang nih dia memang progresnya makin lama makin bagus dan gitu. trennya uptrend ya. Trennya uptrend kayak gitu. Bahkan kayak yang tadi aku bilang, dulu Bitcoin cuma 200.000, sekarang bisa 700 juta, sekarang mungkin turun lagi ke 300 jutaan ya. Tapi maksud aku, makin lama dia bakal multiply aja gitu. Bener. Nah jadinya kayak nggak ada salahnya sih misalnya kalau misalnya kalian mau nabung nih kayak per hari 50.000 aja tabungin. Itu bisa banget ya. Iya itu bisa banget, kayak nggak ada salahnya kok. Dan kalau nggak salah kripto tuh bisa beli ibaratnya per satuan gitu ya, nggak mesti satu lot. Kalau saham kan harus beli satu lot, which is 100 lembar ya. Bisa banget, bahkan bukan satuan. Iya, jadi kayak misalnya nih kalian mau beli Bitcoin, padahal Bitcoin sekarang harganya 500 jutaan. Iya 500 jutaan gitu ya, misalnya udah 525. Kalian nggak mungkin, maksudnya kalian kayak nggak mungkin beresiko naruh 525 beli satu koin kan gitu. Kalian tuh bisa kayak investasi 100.000 aja di Bitcoin, itu bisa banget. Jadi kalian punya 0,000 berapa Bitcoin gitu ya. Iya benar. Aku juga baru tahu sih, aku pikir kayak dulu berarti gue nggak mungkin dong beli Bitcoin, ternyata possible banget. Kita tuh bisa beli seberapa yang kita mampu. Perhitungannya proporsional sesuai dengan budget yang kita punya gitu. Jadi so far akan terus ya. Akan terus, tidak akan menyerah. Maksudnya kalau misalnya ini pun sekarang aku belum untung, yang aku dapat juga belum menutupi cut loss aku kemarin. Cuman ya nggak apa-apa, dianggapnya kayak nabung aja. Kayak nabung dan ibaratnya ya lo sambil belajar ya. Gitu. Sebenarnya pengennya tuh kayak pengen taruh di 2 apps, yang satu kayak buat yang ngambil untung, yang satu buat nabung. Tadinya mau kayak gitu. Jadi nggak dicampur. Iya nggak dicampur. Dan benar kata Nadia tadi bahwa ketika kita terjun itu kita dituntut untuk terus belajar ya. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh kayak maksudnya nggak pernah memperdalam lagi info-infonya gitu. Global segala macam, karena itu related sekali ya. Ketika misalnya ada penjualan mobil dari mobil listrik gitu, Tesla atau apa gitu, itu akan sangat berpengaruh juga. Sangat berpengaruh, dan menurut aku once kita main kripto ini, menurut aku ya kita jadi orang yang wawasannya lebih kebuka juga. Terus kayak kalau misalnya ketemu orang baru nggak tahu mau ngomongin apa, kayaknya kalian ngomong kripto aja tuh pasti kayak bisa ada yang relate kemana-mana kayak gitu. Jadi kayak menurut aku nggak ada salahnya sih
Atau enggak kalian misalnya nih masih takut, nggak ada salahnya buat kayak cari tahu dulu atau gimana gitu. Jadi apa ya, kelihatan lebih smart sedikit Iya. gitu. Bukan kelihatan sih, emang harus lebih smart wanita Iya. zaman sekarang ya. Terus kayak lebih apa sih ya, tahu tren, oh ternyata tuh investasi sekarang cukup bermacam-macam macam-macam, sih. bukan gitu. hanya konvensional Iya. ya. Investasi kalau dulu kan misalnya hanya deposito Deposito. atau misalnya emas gitu Iya. ya, logam mulia, tapi ternyata sekarang udah semakin beragam. Iya. Platform untuk kita bisa berinvestasi di masa depan untuk kita simpan uang gitu ya. Gitu deh, sampai di sini ada lagi yang mau ditambahin untuk teman-teman? Itu aja sih. ya. Kayak pokoknya pesan kita jangan sampai takut ya untuk berinvestasi di platform digital, karena ternyata ketika kalian terjun asal kalian belajar itu pasti akan ada cuannya ya. Pasti. Oke, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di ngopi bareng selanjutnya. Bye bye.